semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang makna nilai-nilai setiap sila dari Pancasila. Perkenalkan, nama saya Maya Handini Mustikasari. Halo, nama saya Mulia. Perkenalkan, nama saya Erni Dinaria Utapea. Halo, dengan saya Nur Halimah. Halo, perkenalkan, nama saya Reva Pilia. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun semuanya itu tidak lain merupakan satu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu, meskipun dalam uraian berikut ini, semuanya tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Konsekuensinya, realisasi setiap sila senantiasa dalam hubungan yang sistematis dengan sila-sila lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila-sila Pancasila senantiasa dalam hubungannya sebagai sistem filsafat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini dinilai nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan ataupun perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah kiranya nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Langsung saja, pada poin pertama, dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Poin yang ketiga, nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Poin yang keempat, yang terakhir adalah nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil terhadap manusia lain, masyarakat, bangsa, dan negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kesimpulan nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, atau sosial maupun agama. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan adalah hal yang paling terpenting dalam negara, apalagi di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Apalagi kita manusia, bahkan rakyat negara Indonesia memiliki banyak perbedaan ya. Bahkan manusia sendiri perlu berinteraksi dengan orang lain. Seperti saya misalkan, saya berasal dari suku Batak, bukan berarti saya tidak bisa bergaul, bahkan bukan berarti saya tidak bisa berinteraksi dengan suku-suku yang lain, baik itu suku Sunda, Jawa, bahkan yang lainnya. Bahkan juga Indonesia sendiri memiliki banyak perbedaan, yaitu dari segi agama, suku, adat istiadat, bahkan juga bahasa, bahkan juga dari perbedaan ras sendiri. Perbedaan adalah bawaan kodrat dari asal kita masing-masing dan juga menjadi ciri khas elemen-elemen yang akan membentuk suatu negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam tetapi tetap kita satu juga ya. Mengikatkan dalam persatuan yang
dilukiskan dalam Saloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan ini tidak menjadi konflik antara satu dengan yang lain. Bukan berarti ketika ada perbedaan menjadi pembatas bagi kita, bukan. Karena memang rakyat-rakyat harus mengarah, bahkan harus bersatu untuk tujuan negara bersama, itu negara Indonesia. Persatuan ini berasal dari kata satu yang artinya utuh, bahkan tidak terpecah belah. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini tidak dapat dipisahkan dengan sila-sila yang lain, yaitu persatuan Indonesia yang didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia yang mendasari dan dijiwai oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini memiliki makna, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Sila keempat pada Pancasila adalah penjelasan negara demokrasi. Dengan analisis ini diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai filosofis yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ini menjadi acuan dari setiap langkah pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Secara sederhana, pembahasan sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi yang mana dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, dan terampil. Sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, dan adil. Kebijaksanaan merupakan satu prinsip bahwa yang diputuskan ini memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Tegasnya, sila keempat menunjuk pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional atau hikmat dan juga orang dewasa atau bijaksana melalui sistem musyawarah. Nilai dari sila keempat dari Pancasila, nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara sebagai penjelasan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat yaitu pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan agama. Yang ketiga, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapai tujuan bersama. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Keadilan tersebut harus didasari dan dijiwai oleh hakikat manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, bangsa dan negaranya, serta manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama meliputi satu, keadilan distributif, yaitu suatu hubungan antara warga negara dengan warganya. Dalam artian, pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan tersebut. Yang kedua, keadilan legal atau keadilan bertaat, yaitu suatu hubungan antara warga negara terhadap negaranya. Dalam artian, di sini pihak wargalah yang harus memenuhi keadilan tersebut. Contohnya, dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Nilai-nilai keadilan tersebut harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan keseluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.
Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antara di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.